Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mukadimah sudah cukup dengan bahasa Arab. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri, bahwasanya yang pertama adalah saya Muhammad Bodin Syuhudin, dan kedua Rahmat, dan yang ketiga Imam. Nah, kami di sini ingin menjelaskan tentang penyebab korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi atau faktor eksternal. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Nah, faktor internalnya yaitu merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Ada beberapa faktor internal yang terbagi dan akan dijelaskan oleh Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya dari Prodi MKS dari kelompok 2. Jadi faktor internal yang dapat menyebabkan korupsi dapat diperinci menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu karena sifat tamak atau rakus. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Poin yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan tindakan korupsi. Poin yang ketiga yaitu moral yang kurang kuat atau imannya lemah. Seseorang yang mempunyai moral lemah atau keimanannya lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman sejati, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan, nama saya Imam dari kelompok 2 akan melanjutkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkah pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi memenuhi semua kebutuhannya. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem
pengorganisasian yang ada dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi lembaga pengawasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.